Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar alladzi ballaga ma unzila ilaihi bil busyra wal inzar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad pada sabahil mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'awun amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan Amin. alhamdulillah, ya, subhanallah, kondisinya segar bugar, sudah bangun dari tidur, ya, ya, bangun dari mati sementara, dan alhamdulillah Allah hidupkan kita kembali. Nah, pastinya tujuannya apa? Alhamdulillah. Berarti kalau Allah hidupkan kita dari mati kita yang sementara, berarti tujuannya apa hidup kita? Yang baik, yang sifatnya, yang bentuknya ibadah yang positif, yang bermanfaat bagi diri kalian atau bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, itu ya. Itu memang tujuannya hidup kita. Alhamdulillah, kita bangun ya di awal dengan beribadah, mungkin ada sholat tahajud, ada yang langsung sholat subuh, subhanallah. Langsung dilanjutkan dengan ini kita belajar bab jilid 1 terakhir. Nah, insya Allah pekan depan kita belajar jilid 2. Ini jilid 2 sudah saya siapkan, ya. Masih dalam plastik, masih dibungkus dalam plastik, belum dibuka. Nanti kita lihat apa isinya, semua penasaran ya. Nah, ya, ini kita belum tahu apa Mas ini. Baik, wal an sanata alam anil jam' al jam'u bainas sholataini. Ya, al jam'u jamak menggabungkan, baina di antara sholatain, dari kata sholatun, sholatun satu sholat, kalau sholataini berarti dua sholat, berarti menggabungkan atau menjamak di antara dua sholat. Ya juzu lil musalli, ya juzu diperbolehkan, ya, bagi yang sholat, ayya jemaah baina zuhri wal asri, diperbolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar, taqdiman wa ta'khiran, yaitu jamak takdim dan jamak akhir. Wa bainal maghribi wal isya kadzalik, di antara maghrib dan isya juga. Idza wajadta halatun minal halat, apabila kita temukan atau kamu menemukan keadaan nih, ya. Nah, ini kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama adalah al jam'u bi Arafah al Musdalifah. Nah, kita mungkin sudah pernah haji, ya, kita wukuf di Arafah, ya, pastinya kita sholatnya sholat jamak, ya, ya, jamak duhur dan asar, dua-dua, ya. Kalau kita di Arafah itu subhanallah dikumpulkan, ya, subhanallah ribuan, jutaan, ya, hampir 2 juta, hampir 2 juta lebih itu berkumpul di Arafah. Itu kalau kita ngelihat, ya, rekaman videonya itu subhanallah putih-putih, ya, suaranya labbaik Allahumma labbaik, itu
menggambarkan bahwasanya nanti di akhirat seperti itu. Ya, di akhirat nanti itu dikumpulkan seperti itu. Ya, kita tuh bakal akan dipanggil oleh Allah, giliran kita akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan amal-amal kita dan akan diberitahu rapot kita. itu itu betul-betul momen yang gimana amal saya diterima enggak ya, itu gimana. Nah, alhamdulillah kita masih bersyukur masih hidup, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah beramal soleh. Ya, mungkin dulu-dulunya kita masih banyak dosa, ayo kita tutupi dengan beramal soleh, beribadah kepada Allah. Ya, insya Allah kita serahkan kepada Allah semua. Tapi kita udah usaha, alhamdulillah. Usahanya apa? Yaitu kita belajar, alhamdulillah ya, kita belajar ilmu agar ibadah kita ini diterima oleh Allah, cara-caranya. Kita belajar. Jadi ada usaha, subhanallah. Tapi kalau kita udah usaha, insya Allah dipraktekin. Ya. Kalau udah dipraktekin, insya Allah Allah ridho. Wah, subhanallah. Beda orang kalau nggak belajar, dia langsung praktek. Nah, akhirnya salah, dia nggak tahu. Nah, ya kan? Nah, apalagi kalau dia belajar terus nggak dipraktekin, astagfirullahaladzim, jangan sampai. Ya. Nah, kita dua-duanya, kita belajar dan kita praktekkan. Nah, ya mudah-mudahan, ya makanya gimana caranya praktek itu berpengaruh dengan sikap kita ya selama ini, berpengaruh dengan hati kita gimana, ya pergaulan kita, ya komunikasi kita. Nah itu yang insya Allah semuanya nyambung semua, amin. Nah Amin. kalau di Arafah jamak Musdalifah juga sama, ittafaqal ulama ala annal jam'a baina dhuhri wal asri jamak takdim. Nah disepakati, para ulama bersepakat bahwasanya jamak antara duhur dan asar itu namanya jamak takdim. Ya, dua-dua. Fi waktu duhri bi Arafah, di pada waktu duhur di Arafah. Wa bainal maghrib wal isya jamak takhir, dan sholat maghrib dan isya itu jamak takhir. Di mana? Fi waktil isya'i bi Musdalifah. Nah itu ya, kalau kita haji kita nggak sempat itu sholat maghrib di Arafah, nggak sempat. Kenapa? Udah pada bubar itu, udah pada siap-siap ke bus, macetnya gimana, ya itu bunyi klaksonnya gimana, itu betul-betul kita tuh. Nah itulah kita ini kalau di Arafah itu belajar kayak model simulasi. Nanti di akhirat seperti itu, nanti kita pada takut semua. Wah kemana ini, nih apa ini, nih oh itu tuh. Nah itu kita belajar simulasi. Nanti di akhirat seperti itu. Bagaimana caranya? Kita harus bersabar, ya, bersabar. Jangan lupa berzikir. Ya, ketika naik bis, nunggu bisnya sabar. Itu orang-orang Turki itu subhanallah, jalan kaki itu dari Arafah ke Musdalifah, ya kan? Padahal udah pada tua itu, subhanallah. Kuat-kuat itu udah gitu rombongan lagi. Harus sabar memang kita kalau ini diuji. Suatu saat kita nanti di akhir seperti itu, ya. Nah, itulah pentingnya kesabaran. Karena banyak orang-orang haji itu nggak sabar, main senggol-senggol, main dulu-duluan, ada yang marah-marah. Nah itu kan nggak boleh, dalam Al-Quran sudah disebutkan. Ya, al-hajju asyhurun ma'lumat. Man farada final hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil has. Ya nggak boleh saling menjelekkan. Coba nanti di akhirat. Sempet nggak nanti itu kalau ketemu orang untuk berantem? Nggak bakal, pasti marah, nggak bakal. Kenapa? Udah pada takut. Nanti gimana nih, aduh saya masuk. Ya udah. Tapi udah nggak bisa apa? Nggak bisa disap lagi di sana tuh. Maksudnya pahala-pahala lagi udah nggak ada. Di akhirat nanti aku sabar aja deh. Udah biarin duluan-duluan, nggak mungkin. Nggak ada begitu udah. Udah nggak dihitung. Orang sistemnya dipanggil, ya justru di situ pada gemeteran semua, pada takut, ya Allah. Nah ya, nah kita ini bersyukur nih masih sehat, masih bisa belajar, masih bisa beribadah, ya dipertahankan dan ditingkatkan. Nah insya Allah mudah-mudahan kalau kita udah meninggal,
lalu kita dibangunkan oleh Allah di akhirat. Subhanallah, ini nih yang selalu belajar hari Sabtu, selalu beribadah kepada Allah, ya akan dihitung semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat, amin ya Rabbal Alamin ya. Apalagi jangan lupa kita nge-share juga. Ayo kita belajar yuk, kita sharing-sharing ya. Belum ada videonya, menambahkan pahala jariah kita nanti di akhirat ya. Makanya nih alhamdulillah nih kita ada YouTube-nya. Kita udah meninggal nih, masih ada yang nonton YouTube-nya. Alhamdulillah pahala lagi dapat kita ya. Alhamdulillah kita semua dapat, bagi yang belajar, bagi yang nge-share, ya mudah-mudahan. Karena memang yang seperti ini yang jarang orang lihat, jarang orang suka. Ya kan? Ya itulah, kita juga butuh sabar. Ya istilahnya kita udah nge-share, udah ya, kita berdoa ya Allah mudah-mudahan video ini banyak yang nonton, banyak yang belajar. Semoga ibadahnya sempurna, amin. Ya, lanjut. Nah, lalu eh, nanti di Musdalifah itu sholat maghrib dan isya jamaah takhir, ya, jamaah takhir di situ. Fi waktu isya, di waktu sholat isya, ada waktu isya. Nah, Rasulullah SAW. Nah, itu yang apa yang dilakukan Rasulullah. Oke, langsung saja kita masuk pengertian, biar langsung ini paham ya. Bismillah. Oke, baik. Terlihat ya. Hukum menjamak sholat dalam Islam. Berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama, menjamak sholat merupakan salah satu bentuk rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam dalam kondisi tertentu. Syariat Islam dibangun di atas prinsip kemudahan. Tuh, kita tuh diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hebat. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, subhanallah ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Tuh, ya. Ini Allah, kalau Allah sudah memberikan kita kemudahan, kita lakukan. Jangan dipaksakan mentang-mentang aku nggak mau sholat nggak mau kosor, aku mau lengkap aja 4 rakaat biar pahalanya gede. Nggak begitu. Kalau sudah ketentuannya 2 rakaat, kosor kosor ya, itu Allah mudahkan. Sama dengan puasa ya kan, aku mau puasa lebaran biar dapat pahalanya. Orang udah puasa lebaran udah harap, masa dia masih puasa ya kan. Nih, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesempitan bagimu dalam agama. Tuh, Allah memberikan kita keluasan dalam belajar agama. Subhanallah ya. Menjamak sholat adalah salah satu manifestasi nyata dari kemudahan tersebut. Apa tuh pengertiannya? Pengertiannya adalah pengertian jamak sholat. Secara bahasa berarti mengumpulkan atau menyatukan. Menurut istilah fikih, al-jam'u huwa dhamma sholatu ila ukhra. Ya, fi waktu ihdahuma. Jamak adalah menggabungkan 2 sholat wajib sehingga dikerjakan pada waktu salah satunya. Sholat yang boleh dijamak, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan subuh tidak dijamak. Ini sudah belajar sebelumnya ya, minggu yang lalu. Kita langsung loncat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhru, ya. Jadi menjamak, Rasulullah pernah menjamak zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Tidak mengalami kesulitan. Tuh, subhanallah ya. Diberikan kemudahan. Coba kita berpikir, kenapa sih kita kalau di Arafah itu sholatnya di jamak? Coba, kenapa? Kita wudhunya aja, ya kan? Wudhunya aja ngantrinya. Coba ngantrinya gimana, ya kan? Kamar mandinya penuh. Tapi alhamdulillah, karena di jamak kita jadi bisa
satu kali wudhu udah bisa ini kan. Nah, nah ya, hadis kedua dalam perjalanan ke Tabuk misalnya. Ya, Nabi Muhammad SAW apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan zuhur hingga waktu asar lalu menjamak keduanya. Jadi kalau misalnya matahari belum, maksudnya apa, belum zuhur masuk, dia berangkat. Nah, sholatnya nanti waktu menjamak, waktu ketika asar jamak akhir. Ya. Dan apabila beliau berangkat setelah zuhur, maka beliau, nah kalau berangkatnya setelah zuhur berarti jamak takdim. Ya, itu ya kita sesuaikan sama dengan kita. Kalau kita mau berangkat nih, mau kemana misalnya, mohon maaf ke Bandung, ya mau ke Bandung, udah masuk zuhur, boleh jamak takdim, boleh, ya itu dimudahkan. Ya di sini subhanallah, ini menjadi dalil jamak ketika haji. Jenis jamak ya kita udah belajarnya jamak takdim, dua sholat dilakukan pada waktu sholat pertama, duhur asar, waktu duhur. Jamak takhir yaitu ketika sholat asar ya. Kapan jamak dibolehkan? Pertama kapan? Nggak setiap itu boleh dijadi, nggak ya. Tentang misalnya nih mau apa misalnya ada sesuatu yang nggak penting ini dijamak enggak ya. Pertama safar perjalanan ya ini merupakan sebab yang paling disepakati. Mayoritas ulama menetapkan jarak safar sekitar 80-90 kilo itu baru boleh dijamak ya. Yang kedua hujan, karena hujan nanti boleh tanya-tanya ya. Misalnya hujan nih, waduh hujan, wah harus jamak boleh ya. Menurut para sahabat ya. Sakit, nah sakit juga boleh. Kalau misalnya sakitnya itu betul-betul dia nggak kuat gitu kan, aduh nggak bisa sholat lagi nanti, aduh sakit, ya udah boleh dijamak. Atau bikin ngantuk obatnya boleh dijamak, ya boleh dijamak. Tuh. Apalagi takut memahami bahwa terdapat uzur, ada lagi yang uzur nih, ya uzur di luar hujan takut. Sedangkan sebagian ulama seperti Ibnu Sirin, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Jauziyah berpendapat bahwa jamak diperbolehkan ketika ada kebutuhan yang mendesak selama tidak dijadikan kebiasaan. Ya, contohnya dokter sedang operasi panjang, ya, operasi nanti nih, ya, nanti saya operasi lagi nih kelima nih, telinga saya kemarin eh, rencana yang di dalam telinga saya kan ada pipa yang sebelah kanan, pipa itu mau dicabut kemarin itu ternyata nggak dioperasi, nggak dibius, dicabut pakai gunting. Guntingnya tuh subhanallah, itu guntingnya masuk ke dalam telinga saya. Gimana coba rasanya itu bun, ketika masuk ke dalam, kaget saya itu langsung jantung kepala, nggak kuat saya ini teriak, dok saya nggak kuat dok. Nah, kata dokter nggak apa-apa kok, bisa kok, banyak yang bisa diambil pipa pakai gunting. Oh, itu ada layarnya, layarnya aja saya nggak berani ngelihat. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya Allah, kedua kalinya saya pegangan kursi, saya nggak mau teriak, malu kan nggak teriak, tapi saya tahan. Ketika masuk gunting dalam telinga saya, ya Allah nggak kuat itu, bener-bener saya baru seumur hidup merasakan sakitnya itu. Langsung saya bilang sama dokter, dok ampun dok, saya nggak kuat dok. Yaudah kalau gitu dioperasi aja. Aduh dok, kalau dioperasi sakit lagi dok, karena kan dioperasi kan memang biusnya itu betul-betul bikin mual, bikin sakit kepala. Itu biusnya itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini betul-betul ujian buat saya. Ya mudah-mudahan operasi yang kelima ini menggugurkan dosa-dosa saya. Amin ya Allah. Itu saya setelah merasakan sakitnya itu, saya jadi pikiran terus, ya Allah gimana di neraka itu, ya Allah astagfirullahaladzim, di dunia aja merasa sakitnya nggak tahan saya itu, benar-benar nggak tahan, saya disuruh ulang lagi itu nggak kuat, saking udah merasakan sakitnya itu. Nah itu yang mudah-mudahan di akhirat nanti ya Allah jangan sampai gitu kan, cukup di dunia aja saya merasakan sakit. Ya ibarat orang, mohon maaf, orang sebelum meninggal kan pasti ada yang sakit dulu kan,
sakitnya macam-macam. Itu coba orang-orang sebenarnya cuci darah apa semua kan mereka itu sakit sebenarnya. Ya mudah-mudahan sakitnya itu menggugurkan dosa. Jadi kayak mohon maaf, ya mungkin bukan disiksa, mungkin ya modelnya ya itulah. Nah nih di dunia dulu nih enak nih, di akhir nanti insya Allah nggak ada. Ya mudah-mudahan begitu. Amin ya robbal alamin ya. Amin. Ya insya Allah nih saya belum tahu jadwalnya kapan. Nunggu ya mungkin bisa jadi akhir bulan atau bulan depan gitu kan. Saya nunggu nunggu apa? Nunggu jadwal. Ya itulah kita ikutin aja. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Itu semua Allah yang memberikan arahan ya. Itu adalah jalan dari Allah SWT. Amin. Baik, Amin. dokter sedang operasi panjang. Yang kedua apa penyelamat sama misalnya pemadam kebakaran ya. Pemadam kebakaran atau wah ada kebakaran nih. Wah nanti dulu sholat dulu ya nggak bisa begitu. Orang mau kebakaran dia sholat dulu langsung ini gercep ya ke tempat ini. Nah boleh nanti sholatnya di jamak akhir. Kondisi darurat bencana. Nah, tapi bukan untuk alasan malas. Malas mau sholat lagi nanti udah jamak nggak boleh. Mazhab Hanafi paling ketat pada prinsipnya tidak membolehkan jamaah hakiki kecuali Arafah, ya boleh. Musdalifah, ya. Lalu mazhab Maliki boleh jamak safar hujan sakit tertentu. Syafi'i safar hujan sebagian ulama Syafi'iyah juga membolehkan karena uzur tertentu. Paling luas ya. Ya kalau Hambali paling luas tuh. Safar, hujan, sakit, menyusui, uzur berat, kadang meresah. Syarat jamak untuk jamak takdim menurut ulama jamak tertib apa tidak ada jeda lama. Nggak boleh di ini apa jedanya nggak boleh lama. Misalnya nih sholatul Allah Akbar habis itu nanti dulu deh makan dulu makan. Habis itu ayo kita sholat asar jamak. Nggak begitu ya. Jamak itu langsung ya jangan jadi zuhur masuk komat Allah Akbar. Nah langsung ya nggak ada istirahat langsung ya. Baik, untuk jemaah tahir berniat mengakhiri sebelum waktu sholat pertama. Hikmahnya apa? Apa hikmahnya di saat jamaah? Menghilangkan kesulitan, biar kita tuh nggak merasa kesulitan, biar kita tuh ikhlas, ya. Iya, kalau capek kayaknya nggak ikhlas banget. Menunjukkan kasih sayang Allah pada hambanya tuh. Allah sayang sama kita. Ya, kita diberikan kemudahan menjaga agar sholat tetap terlaksana tuh, agar kita ini tetap sholat. Ya Allah, alhamdulillah ya, memberikan kemudahan dalam perjalanan. Nah, tuh kita agar dimudahkan ke dalam perjalanan. Jadi kita nggak mikir. Ya, alhamdulillah, bersyukur. Menegaskan bahwa syariat Islam bersifat realistis dan tidak memberatkan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Kisah dari kehidupan Nabi. Ya, pada perang Tabuk, perjalanan menuju wilayah utara Jazirah Arab sangat berat. Cuaca, ya, cuaca amat panas jarak jauh dan perjalanan sangat terbatas. Dalam kondisi demikian, Rasulullah beberapa kali menjamak zuhur dan asar serta maghrib isya. Tujuannya agar pasukan tidak mengalami kesulitan berhenti berulang kali. Nah iya, dalam perjalanan namun tetap menjaga kewajiban sholat. Hal ini menunjukkan bahwa rusuh ya kemudian jamak bukan untuk meremehkan sholat, bukan untuk mereka sholat, tetapi melainkan agar ibadah tetap terlaksana dalam situasi yang berat, ya situasi yang berat. Kesimpulannya adalah hukum asal sholat adalah dilaksanakan pada waktunya tetap, ya. Ya, sholat merupakan rusuh keringanan yang disyaratkan berdasarkan sunnah Nabi. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu seperti safar, hujan, sakit, haji, rasa takut. Menurut sebagian ulama juga pada keadaan mendesak yang nyata. Perbedaan pendapat di antara mazhab lebih banyak berkaitan dengan cakupan uzur yang membolehkan jamak. Karena itu seorang muslim hendaknya tidak menjadikan jamak sebagai kebiasaan. Jangan sampai dibiasain nih. Ya, jangan. Namun juga ia tidak mempersulit dari diri ketika benar-benar menghadapi uzur. Dengan demikian ia dapat menjalankan ibadah sesuai prinsip yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, menjaga kewajiban sholat sekaligus memanfaatkan rukhsah keringanan ketika diperlukan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu. Sesungguhnya Allah menyukai ketika rukhsah keringanan diambil tuh. Allah lebih suka hambanya beribadah dengan yang Allah berikan keringanan. Sebagaimana dia membenci apabila kemaksiatan dilakukan padanya tuh. Allah tuh paling benci kepada hambanya yang melakukan kemaksiatan. Ya, nauzubillah. Jangan sampai. Nah, sekarang sholat di dalam kendaraan
ya dalam kendaraan. Ini ada di situ ya. Nah, ini sholat merupakan tiang agama. Kita kan sering ya di mobil, di kereta, di kapal, di pesawat. Nah, ini sering. Apakah sholat dalam mobil, bis, kereta api, kapal laut, atau pesawat terbang sah menurut syariat? Jawabannya tergantung pada jenis sholat fardu atau sunnah. Kemampuan seseorang untuk turun dari kendaraan serta kondisi yang dihadapi. Kita lihat kondisinya, misalnya macet banget. Nah, misalnya macet nih, nggak sempat apa, tidak kita berangkat jam berapa? Oh macet, subuhnya udah lewat. Boleh sholat di mobil, ya. Gimana Ustaz wudhunya? Boleh tayamum. Subhanallah, Allah mudahkan. Fattakullah mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Allah tidak membebani di luar kemampuan. Enggak dulu itu ya. Jadi tetap aman. Nah, jadi misalnya tadi jamak. Ini sering pernah saya melihat sebuah video di rapat perkumpulan di Mesir, DPR. Itu sudah masuk sholat asar, azan asar. Nggak taunya ada salah satu orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya di tempat situ apa perkumpulan ya di DPR, kantor DPR. Ketua apa ketua pimpinan rapat langsung protes. Kamu kenapa azan? Kata dia, habis azan selesai. Ini udah masuk sholat asar, kita harus berhenti. Nah, kebetulan ada syekh di situ ikut rapat. Ditanya, bagaimana syekh? Ini hukumnya. Apa kata syekh itu? Subhanallah, hebat. Sebelum saya, kata dia, sebelum mulai uh, rapat, saya sudah menjamak sholat duhur ke asar. Tuh, tapi bukan jamak kosor ya, jamak takdim. Dia dijamak, itu boleh. Tapi bagi yang belum sholat, nanti boleh dijamak takhir. Atau nanti boleh gitu. Karena memang itu suatu yang penting. Nah itu baiknya memang harus sholat dulu. Ya, di situ. Rasulullah pernah sholat di atas tunggal karena manapun kendaraan. Beliau memberi isyarat ketika ruku dan sujud. Subhanallah ya. Ini kalau dalam transportasi kita tetap sholat. Ya, sholat sunatnya sunnah. Nah setelah itu terakhir yaitu tentang doa. Nah, ini sudah semua ini ya kira sama. Pokoknya kalau dalam kendaraan kita tetap sholat. Ya, sholat. Doa safar. Nah ini penting sekali yang harus hafal. Doa safar, doa-doa kita mau berangkat ya perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa safar diawali dengan Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kalau naik pesawat itu saya pernah itu naik pesawat lain tuh apa? Subhanallah itu di kursi belakang itu kita ada lihat buku ya doa-doa ya subhanallah ada doa buat Islam, doa buat Kristen, doa ini tuh ya sangat itu tuh bermanfaat. Nah, ini kita diajarkan ya Bismillah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Subhanalladzi sahhalana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Nah, ini panjang nih. Nah, ini penting kita harus hafal doa ini ya. Mengawal takbir, bersyukur atas nikmat kendaraan, kita bersyukur ya. Allah, kalau kita selama dalam perjalanan, itu selalu Allah melindungi kita. Ya, Allah lindungi kita. Tapi ingat, nggak kita pasti menginginkan selamat, ya kan selamat sampai tujuan. Tapi kita udah berdoa, mohon maaf apabila ada kejadian-kejadian itu sudah kehendak Allah. Tapi hebatnya karena kita sudah berdoa, insya Allah kita meninggal juga dalam keadaan husnul khotimah, ya karena kita dalam lindungan Allah. Nah itu pentingnya karena memang kita nggak tahu nih selama berkendaraan, selama dalam perjalanan, mohon maaf, kita nggak bisa menjamin kita selamat. Betul? Bisa jadi kita ini nggak ngantuk, misalnya supirnya ngantuk, bagus bawanya pelan-pelan, nggak taunya dari belakang nabrak karena remblong, ya kan? Tuh. Atau di sampingnya dia apa nyalip, ya kan? Nah, itulah pentingnya kita harus berdoa. Ini doa-doanya bagus sekali.
memohon kemudahan perjalanan. Perjalanan seringkali melelahkan dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, seorang muslim memohon agar Allah memudahkan segala urusannya, menghindarkannya dari hambatan dan memberikan kelancaran hingga tujuan. Ya, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, kalimat ini mengandung makna yang sangat indah. Seorang musafir mungkin berpergian sendirian, jauh dari keluarga dan sahabat, namun ia meyakini bahwa Allah selalu bersamanya dengan penjagaan, pertolongan dan rahmat. Ya Allah, subhanallah ya. Kita sendiri nih, coba. Ya Allah, kita tetap berdoa. Itu berarti kita tuh nggak sendirian sebenarnya. Allah bersama kita. Nah sama keluarga yang di rumah tetap selalu mendoakan, ya Allah lindungilah ayahku, lindungilah, mohon maaf suamiku berpergian, ya Allah selamat sampai tujuan, ya berikanlah kesehatan, keberkahan. Itu penting doa-doa itu. Ya, Rasulullah mengajarkan agar seorang musafir berlindung ya dari berat dan sulitnya perjalanan, pemandangan atau kejadian yang menyedihkan, pulangan yang membawa musibah bagi diri, keluarga atau harta. Ya, ada orang sering berangkat apa, mohon maaf bolak-balik naik pesawat, naik apa, tapi alhamdulillah nggak ini apa, ya maksudnya nggak kecelakaan nggak apa. Ia bisa jadi doanya, ya subhanallah, ya doa ketika kembali dari safar, ya ibu nata ibu nah itu ya kami kembali dengan selamat, kita berdoa kalau udah nyampe. Ya, kami kembali dengan selamat, ya Allah, bertobat kepada Allah, tetap beribadah kepada Tuhan kami dan senantiasa memujinya. Tetap jangan sampai udah nyampe, hore, udah nyampe, lupa. Salaman, udah ngobrol. Tetap berdoa kepada Allah, sujud. Nah, ya. Ini kalau udah ketemu nih, kalau udah berapa tahun, udah ya, lupa sama Allah, ya. Akhirnya lupa sholat, lupa ini. Dan jangan sampai begitu. Kita tetap ya bisa Rasulullah dalam safar, subhanallah. Ini memang penting banget doa-doanya nih. Ada di buku ya, di bukunya lengkap itu, di buku di halaman tentang doa di terakhir itu. Panjang banget. Di halaman 550. Panjang ya itu, bagus. Bismillah tawakkaltu Allah. Jadi hikmahnya apa? Membaca yaitu pertama menanamkan ya, menanamkan tauhid bahwa hanya Allah yang menguasai perjalanan ya. Itu semuanya kehendak Allah. Ya, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat kendaraan dan kemudahan transportasi, kita bersyukur. Memohon keselamatan lahir dan batin selama perjalanan. Mengingatkan bahwa perjalanan dunia hanyalah gambaran perjalanan menuju akhirat. Nah ya, kita mau kemana nih, misalnya ke Surabaya. Itu ibarat kita itu menuju ke akhirat. Ya, menumbuhkan keterangan hati karena seorang musafir menyerahkan urusan itu pada iya. Ya, kita kalau udah dalam perjalanan, mohon maaf, mau naik apa aja pasti ada masalah. Mohon maaf, ada bis tabrakan, aduh takut udah naik kereta aja aman. Nggak taunya keretanya sama tabrakan. Aduh naik kapal laut aja, kapal lautnya tenggelam. Nah kan, naik pesawat aja, pesawatnya jatuh. Mau naik kita pingin mau jadi Raja Sulaiman langsung hilang gitu. Pada ngayal ya. Semuanya udah diatur. Nah ya, nah makanya kita nggak bisa menghindar, tapi pastinya kita tidak menginginkan seperti itu, ya kan? Karena kita masih punya keluarga. Itulah pentingnya kita berdoa kepada Allah. Doa safar bukan sekedar bacaan yang dihafalkan, tetapi merupakan ungkapan ketundukan kita ya kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah. Ini saya mau berangkat ke Semarang. Ya Allah, tolong lindungi aku ya Allah. Nah, kita berdoa. Setiap kalimatnya mengandung pelajaran tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur, kita bersyukur kita bisa berpergian, tawakal dan kesadaran akan kehidupan akhirat. Ketika seorang muslim membaca doa ini sebelum berpergian, ia sedang mengakui bahwa keselamatan bukan semata-mata bergantung kepada canggihan kendaraan. Mobilnya keren nih, misalnya, wow, menabrak ini anti, maksudnya jangan, bukan anti peluru, anti tabrakan. Coba ada nggak sekarang mobil anti tabrakan? Ya kan, modelnya sekarang. Ya, nggak ada kan, canggih lalu pengemudi atau sopirnya keren, ya sopirnya lincah apa gimana gitu kan. Nah, kalau sedang melainkan sopirnya keberada dalam perlindungan. Karena itu hendaknya doa ini dibaca dengan penuh penghayatan, disertai ikhtiar menjaga keselamatan dan mematuhi aturan selamat. Ikutin aturan, jangan mentang-mentang doa-doa, kenceng gimana, bang, pelan-pelan, udah doa tadi, ya bukan begitu.
Mentang-mentang udah doa, dikira Allah selalu melindungi dia, tapi dia ugal-ugalan, ya kan? Ya nggak boleh. Tetap ngikutin aturan, nggak boleh nyalip. Kalau misalnya ini semua ikutin aturan, ya. Jadi subhanallah. Semoga Allah memberikan perjalanan yang aman, amin. Penuh keberkahan dan mengembalikan kita kepada keluarga dan keadaan sehat. Amin robbal alamin. Hayya binana tatim biqotil hamdalah. Alhamdulillah alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah wabarakatuh. pekan depan ya, ini bukunya yang kedua ya, dibuka ya. Nggak tahu kita apa isinya, ini baru saya buka. Oh, tentang hari-hari yang dilarang berpuasa. Ya, subhanallah. Tentang pertama kita akan bahas yaitu masih ada sholatnya. Tentang sholat Jumat dan sholat Id. Tuh, masih nyambung ternyata sholat. Kira udah habis tentang sholat. Ya, subhanallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.